Hello guys, welcome back to video. Di video misteri kali ini aku tuh mau bahas tentang hal horor sih sebenarnya. Kalau misalnya kita ngomongin masalah istana kepresidenan gitu kan, pastinya pernah mikir nggak sih? Itu kan istana presiden, itu kan udah beratus-ratus tahun yang lalu gitu ya dibangun misalnya. Pasti banyak banget dong hal-hal horor yang terjadi di istana kepresidenan, bener gak sih? Nah, kali ini aku tuh mau bahas tentang istana presiden yang ada di Amerika, yaitu White House. White House ini terletak di Pennsylvania Avenue, Washington DC, Amerika Serikat. Udah bukan lagi rahasia kalau misalnya yang namanya White House itu merupakan tempat tinggal presiden yang sedang menjabat pada saat itu. Ada satu ruangan yang benar-benar kayak ikonik banget, dan ini tuh sering disebut-sebut ya, sampai di film-film action, di film-film apa aja gitu. Kalau misalnya udah ngomongin White House, pasti ada kesebut yang namanya Oval Office. Jadi menurut sejarahnya, tanah dari White House ini atau Gedung Putih ini sebelumnya milik seseorang yang bernama David Burns. Nah, tapi si David ini menjual tanahnya ini pada tahun 1792. Gedung Putih ini dirancang gitu ya oleh seorang arsitek yang bernama James Hoban, dan pembangunan Gedung Putih ini pun memakan waktu selama 8 tahun, yaitu pada tahun 1792 sampai 1800. Gedung Putih ini dibangun pada masa George Washington, tapi dia tuh nggak pernah tinggalin Gedung Putih. Yang pertama kali menempati Gedung Putih ini adalah presiden kedua, John Adams, yang pada saat itu dia memerintah dari tahun 1797 sampai 1801. Dan namanya dia presiden, pastinya ditempati juga oleh istrinya dong ya. Nah, istri presiden ini bernama Abigail Adams. Sebelum menempati White House, Presiden John Adams ini menempati di ibu kota Amerika sebelum Washington DC, yaitu Philadelphia. Jadi pada saat itu Washington DC itu cuma tanah berawa aja di tepi sungai Potomac. Selama berada di Gedung Putih atau meninggali Gedung Putih, Abigail Adams ini memiliki satu kebiasaan yang dia itu suka menjemur di East Room. Dan beberapa tahun setelah Presiden Amerika ini berganti-ganti gitu ya, kemudian muncullah cerita. Jadi ada satu anggota dan staf pelayanan presiden yang bernama William Howard Taft. Dia itu bekerja dari tahun 1909 sampai 1913, dan dia bilang kalau misalnya dia melihat hantu dari Abigail Adams. Jadi katanya hantu Abigail Adams ini mengenakan topi berendanya yang khas banget gitu kan. Kemudian pergi ke East Room, dan ketika dia berjalan itu dia tuh megang cucian gitu. Jadi kayak seolah-olah waktu dia masih hidup, dia tuh kan suka bawa cucian gitu kan untuk dijemur di East Room. Nah, dia kayak ngelakuin hal itu gitu. Ruangan yang dilewatinya pun itu katanya berbau lavender. Kemudian ada seorang pekerja lain yang bernama Lillian Rogers Park. Dia ini bekerja di Gedung Putih cukup lama ya, yaitu sekitar 30 tahun lamanya. Dia pun sempat menulis memoir, dan memoir itu terbit pada tahun 1961. Dia nulis kalau misalnya Presiden Franklin D. Roosevelt itu pernah mengatakan kalau dirinya mendengar sesuatu di ruang Yellow Oval yang mengatakan I am Burns. Nah, di sini banyak yang ngira kalau misalnya I am Burns itu adalah David Burns, sang pemilik tanah dari White House. Nggak cuma dia doang yang pernah dengar katanya. Jadi ada satu orang penjaga juga nih yang pernah dengar suara yang sama di Yellow Oval Room. Yang pada saat itu dia ngira kalau misalnya ini adalah suara dari sekretaris kepresidenan yang bernama James Byrne. Terus karena dia itu kenal gitu ya sama si James, akhirnya dia punya nyari nih dah. Dan pada saat itu dia baru tahu, ya kan, dia baru ngeh kalau misalnya pada saat itu emang James tuh lagi nggak ada di Gedung Putih. Selain Yellow Oval Room, ternyata ada ruang lain nih yang katanya nggak kalah menyeramkan. Ruangan ini bernama Rose Room. Bahkan dibilang kalau misalnya ini adalah ruangan paling menyeramkan di seluruh Gedung Putih. Jadi pada masa pemerintahan Abraham Lincoln, yaitu pada 1861 sampai 1865, istri dari Lincoln yang bernama Mary Todd. Nah, Mary Todd ini bilang kalau misalnya dia mendengar suara presiden ke-7, Andrew Jackson, yang pada saat itu dia itu berteriak dan memaki di ruang yang pernah menjadi kamarnya, yaitu Rose Room. Dan beberapa pengunjung juga sering katanya dengar hal-hal seperti ini di ruangan tersebut. Dia Presiden Amerika yang ke-33 yaitu Harry S. Truman. Nah, dia tuh baru aja pindah nih ke Gedung Putih
berarti 2 bulan nih setelah pelantikannya dia itu kemudian langsung menuliskan surat kepada istrinya yang bernama Beth. Itu kayak curhat gitu, dia bilang ke istrinya kalau misalnya gedung putih ini serem banget. Dia bilang kalau misalnya dia tuh kayak sering dengar suara langkah kaki dan orang yang mau lagi ngomong, lagi huru-hara, lagi ngobrol gitu. Dia sampai mengatakan gitu ya, dia betul sampai membayangkan itu suara dari Andy, yaitu Andrew Jackson dan juga Teddy Theodore Roosevelt. Ada lagi nih pengalaman yang dialami oleh istri dari Presiden Amerika ke-28, yaitu Woodrow Wilson. Nah, jadi istri dari Woodrow yaitu Edith Wilson. Nah, dia itu rencana tuh mau ngebongkar satu taman gitu ya. Ada taman bunga putih gitu, bunga rose putih di situ. Nah, itu dia tuh mau bongkar. Mawar putih ini ternyata tanaman yang dibangun atau ditanam gitu ya oleh ibu negara juga nih, Dolly Madison, yang dia itu adalah istri dari Presiden James Madison. Nah, menurut rumor-rumornya katanya hantu dari Dolly ini benar-benar marah banget dan dia tuh sering muncul. Nah, akhirnya rencana pembongkaran kebun atau taman mawar putih ini pun akhirnya tidak dilakukan. Tapi dari semua cerita, dari semua penampakan yang pernah terjadi, yang paling terkenal itu adalah Abraham Lincoln. Jadi Presiden Amerika ke-16 ini kan memang meninggal di dunianya ini kan bukan karena sakit, bukan karena apa ya, tapi kayak benar-benar karena tewas setelah dia ditembak di Theater Ford pada tahun 1865, tepatnya di bulan April. Katanya dia ini sering dilaporkan menampakkan diri di Gedung Putih. Ada seorang ibu negara yang bernama Grace Coolidge. Nah, dia ini adalah istri dari Presiden Calvin Coolidge. Dia merupakan orang pertama yang melihat penampakan dari Lincoln ini. Dan dia tuh melaporkan kalau misalnya penampakan dari Lincoln ini berada di luar Oval Office. Selain itu ada juga ibu negara lagi nih yang bernama Lady Bird Johnson, yang dia itu istri dari Lyndon Johnson. Jadi dia bilang kalau misalnya pada saat itu dia tuh lagi nonton TV. Nah, kebetulan nih yang dia tonton ini tentang pembunuhan Abraham Lincoln, dan dia tuh ngerasain kalau misalnya lagi ada Abraham Lincoln di sampingnya. Ratu Wilhelmina dari Belanda itu suatu hari pernah nginap di Gedung Putih. Pada saat dia nginep ya, itu katanya dia mendengar pintunya itu diketuk-ketuk, dan dia bilang kalau misalnya dia melihat penampakan dari Abraham Lincoln. Selain itu, Perdana Menteri Inggris yang bernama Winston Churchill itu juga pernah bilang kalau misalnya dia melihat penampakan dari Abraham Lincoln di Gedung Putih. Jadi pada masa Perang Dunia II meletus, si Winston Churchill ini kan sering tuh ke White House. Satu malam gitu ya, dia tuh abis mandi, dia ngeliat penampakan dari Abraham Lincoln ini lagi duduk di dekat perapian. Makanya dia nih kayak udah bener-bener ketakutan banget, dan dia tuh nggak berani masuk ke kamar bekas Abraham Lincoln. Sama sekali dia nggak berani. Jadi penampakan dari Abraham Lincoln ini yang paling sering katanya, yang paling sering ditemuin orang, yang paling sering dinampakin orang. Tapi pernah juga nih katanya mereka melihat penampakan seorang anak laki-laki yang berjalan di dalam gedung. Nah, menurut mereka anak laki-laki ini adalah Willie Lincoln, anak dari Abraham Lincoln yang meninggal pada tahun 1862. Pada saat itu anak dari Abraham Lincoln ini usianya masih terbilang muda banget gitu ya, masih berusia 12 tahun. Sementara itu ada seorang presiden pertama bukan presiden pertama Amerika, tapi ada presiden yang pertama yang meninggal di Gedung Putih yang bernama William Henry Harrison. Katanya dia juga menghantui Gedung Putih karena kan dia tuh yang meninggal di Gedung Putih. Nah, jadi itu dia cerita dari hantu-hantu atau penampakan yang ada di Gedung Putih. Yang menurut kalian serem nggak? Nggak pernah masuk Gedung Putih ya, jadi nggak begitu serem juga ya kan dengarnya. Nah, jadi itu dia ceritanya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, and share. Thank you and bye.